warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvina Mardile, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putri Dias Pramudita, nomor absen 16. Kami dari kelas KP3B. Kami akan menjelaskan mengenai materi pelaporan audit internal bank. Untuk materi pelaporan audit internal bank, ada 7 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian audit internal bank. Yang kedua, standar pelaporan hasil audit. Yang ketiga, langkah-langkah audit internal. Dan yang keempat, cakupan materi laporan. Dan untuk pembahasan yang kelima, mengenai penyusunan laporan. Dan pembahasan yang keenam mengenai penyampaian laporan, dan pembahasan yang ketujuh mengenai monitor tindak lanjut hasil audit. Apa sih yang dimaksud dengan audit internal? Audit internal merupakan proses audit yang dilakukan bank melalui perangkat atau organ internal yang dimilikinya. Proses audit internal bank dilakukan oleh Departemen Internal Audit dan dipimpin oleh seorang kepala departemen. Materi selanjutnya mengenai laporan audit internal. Laporan audit internal dapat menjadi sebuah instrumen yang kuat jika dibuat dan dipergunakan dengan baik. Laporan audit internal dapat menciptakan kesan keprofesionalan audit. Laporan tersebut dapat memberitahukan kepada klien, manajemen senior, mengenai kejadian-kejadian penting yang tidak diketahui kecuali jika diberitahukan. Laporan audit internal dapat mengubah pandangan internal yang dapat mendorong dilakukannya tindakan. Di dalam laporan audit internal bank, auditor hendaknya berusaha untuk menginformasikan, maksudnya itu menceritakan hal-hal yang mereka temui. Yang kedua, mempengaruhi. Yang dimaksud dengan mempengaruhi itu meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validitas dari temuan audit. Yang ketiga, memberikan hasil. Yang dimaksud dengan memberikan hasil, menggerakkan manajemen ke arah perubahan dan perbaikan. Materi selanjutnya, laporan harus memberikan arah pada pengambilan keputusan manajemen dengan memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil akhir ini dapat dicapai dengan menggunakan cara-cara berikut ini. Sasaran yang pertama, menginformasikan dengan cara menciptakan kesadaran. Dan sasaran kedua, mempengaruhi dengan cara mendapatkan penerimaan dan menciptakan dukungan. Sasaran ketiga, memberikan hasil dengan cara mendorong pelaksanaan tindakan. Pelaporan audit internal bank dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit. Maksudnya, audit internal hendaknya mengkomunikasikan hasil-hasil penugasan secepat mungkin. Yang kedua, kriteria untuk melakukan komunikasi. Maksudnya itu, komunikasi hendaknya mencakup sasaran dan lingkup penugasan serta kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindakan yang berlaku. Dan yang ketiga, kualitas komunikasi. Yang dimaksud dengan kualitas komunikasi itu, komunikasi sebaiknya akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Ini adalah standar laporan. Setelah selesai melakukan kegiatan audit, auditor internal berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Standar pelaporan laporan hasil audit sekurang-kurangnya harus memenuhi standar sebagai berikut. Yang pertama, laporan harus tertulis yang memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Di samping itu, laporan harus dapat berfungsi sebagai dokumen formal yang mencerminkan tanggung jawab internal auditor dan audite atas kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Laporan harus dibuat secara singkat yang memuat beberapa hal pokok atau yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan oleh audite. Dan yang ketiga, laporan harus objektif.
Maksudnya itu, laporan harus objektif berdasarkan fakta, serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Untuk standar laporan yang keempat, yaitu laporan harus konstruktif. Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau arah bagi auditi untuk dapat melakukan perbaikan. Yang terakhir, laporan harus dituangkan secara sistematis, yang meliputi objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi serta tanggapan audit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam audit internal, yang meliputi yang pertama, perencanaan jadwal audit. Audit yang baik adalah memiliki jadwal audit yang tersedia untuk membiarkan semua orang tahu kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan datang. Yang kedua, perencanaan proses audit. Auditor dapat meninjau hasil audit dan melihat apakah tindak lanjut dari masalah yang ditemukan. Yang ketiga, melakukan audit. Audit dimulai dengan pertemuan auditor untuk memastikan rencana audit selesai. Untuk mengumpulkan informasi selama audit dapat dilakukan dengan meninjau catatan, menganalisis data, dan mengamati proses. Langkah yang keempat yaitu pelaporan audit. Dilakukan untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda dan mengetahui adanya kelemahan yang perlu ditangani dan apabila terdapat proses yang perlu diimprove. Langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut atas masalah atau perbaikan yang ditemukan. Jika masalah telah ditemukan dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan untuk memastikan temuan tersebut telah diperbaiki. Selanjutnya yaitu cakupan materi laporan. Materi atau isi laporan harus cukup jelas dan lengkap agar dapat diperoleh suatu laporan yang informatif dan efektif. Materi laporan hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laporan memuat tujuan, luas, dan pendekatan audit. Laporan harus menggambarkan aspek risiko dari satuan kerja, fungsi, kegiatan, atau produk tertentu. Apakah terdapat risiko potensial yang meningkat, menurun, perlu usaha khusus untuk mitigasi. Yang selanjutnya, laporan harus mengungkapkan temuan audit berdasarkan fakta. Temuan yang diungkapkan dalam laporan harus memuat secara jelas mengenai fakta, keadaan yang seharusnya, serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, laporan harus memberikan kesimpulan. Auditor intern harus memberikan kesimpulan atas temuannya, baik berupa keberhasilan maupun penyimpangan sesuai dengan lingkup auditnya. Yang terakhir, laporan memuat rekomendasi auditor. Apabila dalam audit ditemukan kelemahan, auditor intern harus memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, penyusunan laporan. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi auditi. Proses tersebut mencakup antara lain, yang pertama, temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikansinya. Yang kedua, temuan audit harus dikonfirmasikan kepada auditi untuk diketahui dan dipahami. Yang ketiga, temuan audit didiskusikan dengan auditi. Diskusi dengan auditi dimaksudkan agar auditi memberikan komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang diwajibkan. Penyampaian laporan. Setelah melakukan penyusunan laporan, selanjutnya yaitu penyampaian laporan yang mencakup yang pertama, laporan audit intern harus disampaikan oleh Kepala SKAI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang kedua, laporan kepada Bank Indonesia setiap semester. Selain itu, apabila terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, maka harus segera melaporkannya kepada Bank Indonesia. Yang terakhir, dalam hal suatu informasi, hasil audit bersifat sangat terbatas dan tidak dapat dicantumkan dalam laporan hasil audit, maka informasi tersebut dilaporkan secara khusus kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris. Yang dimaksudkan dengan informasi khusus di sini adalah informasi yang bersifat sensitif dan laporannya hanya ditujukan kepada pihak tertentu. Selanjutnya, monitor hasil tindak lanjut audit. Yang pertama,
Analisis kecukupan tindak lanjut. Dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilakukan auditi. Yang kedua, pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Dilaksanakan untuk memastikan rekomendasi yang ditindaklanjut segera agar diawasi sampai rekomendasi diselesaikan. Yang terakhir, pelaporan tindak lanjut. Hasil analisis yang telah dikomunikasikan dengan auditi dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan. Demikian presentasi dari kelompok 12 mengenai pelaporan audit internal bank. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.